Segar sekali udaranya hari ini, Bu Liana. Iya ya Mbak Putri ya. Tuh lihat tuh, mataharinya udah mulai bersinar. Iya. Terus denger nggak? Iya Mbak Putri, dengar suara burung. Oh iya, burung-burung juga sudah mulai berterbangan. Dan yang pastinya kita berdua, Bu Liana. Betul. Kita mau sapa Pak Angga dulu ya. Oke. Pak Angga. Pak Angga, halo. Pak Angga. Tapi ya, iya, gimana Bu Liana? kita mau sapa anak-anak juga yang ada di rumah. Oh iya, anak-anak di rumah sudah menunggu kita ya. Iya betul. Mereka Oke, udah siap buat iya. sekolah minggu online hari ini. Kita sapa ya Bu Liana. Iya. Selamat Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Iya. Iya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk papa mama, oma opa, dan kakak-kakak yang pada hari ini sudah mendampingi anak-anak untuk beribadah sekolah minggu. Iya. Coba sekarang kasih senyumnya dulu buat kakak mungkin yang ada di sebelah kanan, adik atau mama, papa, oma, opa. Iya. Buat lebih semangat Mbak Putri, Bu Liana mau ingetin sesuatu. Apa itu Bu Liana? Iya, anak-anak harus fokus ikutin ibadah kita hari ini karena nanti di akhir ada kuisnya loh. Oh iya, kuisnya apa ya kira-kira ya? Nah, kita tunggu saja Mbak Putri. Makanya siap ya anak-anak, ikutin terus ya ibadah ini ya. Oke Bu Liana. Iya. Oke Bu Liana. Kan tadi Bu Liana sudah mengingatkan kuis. Sekarang Mbak Putri mau mengajak Bu Liana dan anak-anak di rumahnya untuk nyanyi. Oke yuk, biar lebih semangat kita mau nyanyi yuk. Ya, Anak-anak kita bangkit, kita bangkit berdiri. ikutin gerakan Bu Liana sama Mbak Putri ya. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Mbak Putri, Iya Bu Liana.
Tahu nggak? Kita kan udah diberkati nih ya. Sekarang kita mau berdoa dulu aja yuk. Iya, dari tadi kita belum berdoa. Betul. Oke anak-anak, silahkan ambil sikap berdoa dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong hadir dari awal sampai selesai nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Ajar kami untuk belajar terus dan taat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. 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 Oke Bu Liana, Iya. Bu Liana dari tadi perhatikan nggak? Kita tuh biasanya kan di belakang kita tuh ada mimbar, ada salib. Nah tapi ini kayaknya tempatnya berbeda hari ini Bu Liana. Iya, hari ini spesial Mbak Putri. Kita beribadah di alam terbuka. Oh, gitu. Coba lihat Mbak Putri, banyak pohon-pohon. Iya. Sebelah sini pohonnya besar-besar, Pantasan. tinggi. Pantasan tadi waktu di awal sebelum kita menyapa anak-anak, kita mendengar suara burung. Iya Mbak Putri. Mbak Putri tahu nggak? Pohon-pohon ini nih langsung besar atau mereka melalui proses dulu? Kayaknya sih melalui proses, pasti dari kecil ya Bu Liana. Ya betul, dari kecil pohon-pohon ini melalui proses dari mungkin biji, kemudian ditanam di tanah yang subur, disiram, dipupuk, akhirnya bertumbuh, bercabang, berbunga, dan ada sebagian yang berbuah. Oh gitu, berarti kita melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah, yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, mereka tidak langsung besar. Ya betul, melalui proses juga Mbak Putri. Mungkin kalau yang di rumah tanam dulu dari tunasnya, kemudian disiram, dipupuk dan berbunga mungkin seperti itu. Oh ya, oke. Iya. Anak-anak di rumah juga pasti di sekolah sudah diajarkan seperti itu juga. Iya Bu betul, Liana. iya. Mbak Putri, Iya Bu Liana. yuk sekarang kita mau ingetin anak-anak ya. Kalau di setiap minggu kan kita mau persembahan Mbak Putri. Oh iya betul. Ya anak-anak, seperti yang sudah seperti minggu lalu, pada saat persembahan kita sisihkan persembahan kita dan kita masukkan ke dalam amplop atau kita masukkan ke dalam celengan. Nah, nanti pada saat kita sudah bisa bersekolah minggu bersama di gereja, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain di gereja, kita bawa persembahan itu. Kemudian persembahan itu kita berikan kepada guru sekolah minggu, gitu Bu Liana. Iya, tentu anak-anak di rumah sudah menyiapkannya ya, disimpan pasti. dalam amplop dan pada saatnya nanti akan dibawa ke guru sekolah minggu. Ya betul. Iya. Yuk sambil mengiringi persembahan kita mau nyanyi ya Mbak Putri. Ya. Nanti dua ini ya Mbak Putri ya Ada dua bait bait. ya. Bait yang pertama kita pakai kata-kata kasihnya seperti sungai Bu Liana. ya, oke. Ya lalu untuk bait yang kedua berkatnya seperti sungai. Ya. Oke siap ya anak-anak. Yuk Oke. kita mau berdiri yuk kita mau nyanyi bareng Mbak Putri dan Bu Liana. Ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasih
hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau membaca tentunya. Iya, hari ini ada teman kita yang mau membacakan Iya, firman Tuhan Bu loh. Liana. Berarti Bu Liana, tadi Bu Liana bilang ada teman kita yang mau membacakan. Berarti mereka ikut ke sini dong? Enggak dong, mereka akan membacakannya dari rumah. Oh. Yuk kita simak ya. Oke. Silakan. Pembacaan firman ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah, seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai habis. Dan sebagian jatuh tanah yang baik lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian sabda Tuhan. Shalom, anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati kita semuanya. Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengar firman Tuhan. Tentang apa tadi? Benih yang tumbuh, penabur benih. Ya. Kalau punya benih itu mau menanam di mana? Nih, misalnya Pak Yosi punya benih nih. Nah, benih apa ini? Ya, diumpamakan tadi di Alkitab, seorang penabur benih menaburkan benihnya. Ya, misalnya begini, taburkan benih, psh. Taburkan lagi, psh. Tabur lagi yang jauh. Psh. Nah, benih-benih inilah manusia, orang percaya, atau orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang kemudian kita melihat bahwa benih ini jatuh di mana. Nah, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini diumpamakan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak tahu apa-apa.
Nah, sehingga firman itu, benih itu hilang, dimakan oleh burung. Di pinggir jalan ini kelihatan, ini di sini kelihatan. Jadi enggak tertanam, akhirnya dimakan burung, dimakan apa itu? Kadal, bisa dimakan ayam, bisa juga. Nah, itulah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak tahu, sehingga ada kuasa jahat lalu mengambil dirinya. Tapi ada juga yang jatuh di bebatuan. Ya, bebatuan. Ya, mungkin di sini juga ada batu-batu ini ya. Ini ada batu-batu. Mungkin di sini tumbuh tetapi tanahnya sedikit. Paling mungkin 2-3 hari ada panas karena tanahnya dikit, lalu layu, lalu mati. Nah, ini menggambarkan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak secara mendalam, tidak mengakar, sehingga ketika ada bencana, ketika ada kesusahan, kesulitan, lalu orang itu putus asa. Orang itu lalu meninggalkan Tuhan. Tumbuh tapi cuma sebentar. Ada masalah lalu hilang. Nah, ada juga yang tumbuh di semak-semak. Ini. Di semak-semak gini tumbuh tapi bersama-sama dengan semak. Mungkin nanti tumbuhnya sama-sama, gede juga, tapi enggak berbuah. Karena apa? Akarnya itu saling mengkait, rebutan makanan. Nah, sehingga orang yang mendengar firman Tuhan, ia tumbuh, mungkin badannya besar, mungkin kokoh, kuat, tapi enggak menghasilkan buah. Karena akarnya dihimpit oleh kesulitan duniawi, kekhawatiran, lalu tidak bisa memberikan buah. Itu yang ketiga. Nah, tentu kita ingin menjadi tanah yang benih yang jatuh di tanah yang baik, yang subur. Ya, misalnya di sini. Ini seumpama tanah subur. Tiap hari tanah ini oleh petani dibuang apa? Kalau ada rumput-rumput dibuang. Sehingga tanah kalau ini dicangkul, dibersihkan, disirami, dirawat, dijauhkan dari hama penyakit, lama-lama benih itu tumbuh besar, jadi pohon dan berbuah. Nah, inilah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu ia tumbuh, disirami, dibersihkan, kotorannya dibersihkan, yang mengganggu pertumbuhannya, sehingga benih itu tumbuh menjadi pohon dan memberikan buah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari 4 tadi, yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di batu-batu, jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang subur, pilih yang mana? Tentu kita ingin menjadi orang yang ditanam di tanah yang subur. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tumbuh dengan baik. Nah, sehingga anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semuanya telah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendapatkan sabda Tuhan. Nah, sebab itu mari menjadi benih-benih yang tumbuh di tanah yang subur, supaya kehidupan kita jadi buah, jadi berkat bagi banyak orang, bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik, bagi teman, semuanya ketemu kita, mereka jadi sukacita.
Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, benih yang ditaburkan itu adalah kita semuanya. Benih yang ditaburkan penabur itulah kita. Dan mari kita menjadi benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah yang subur. Bukan di pinggir jalan yang gampang disaut oleh yang jahat, karena nggak mudeng apa-apa, gampang disesatkan. Juga jangan jatuh di batu-batu yang tidak akan maksimal. Kita tumbuh cuma sebentar, kita baik cuma sebentar. Kalau ada hal yang buruk atau sakit penyakit, kita jadi tidak percaya atau jauh dari Tuhan. Jangan pula jatuh di semak duri, karena itu akan membuat kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi jadilah anak-anak benih-benih yang tumbuh di tanah yang subur, rajin disirami, rajin dirawat. Hal-hal yang buruk, yang jahat, singkirkan. Hal-hal yang tidak baik, jauhkan. Sehingga kita tumbuh menjadi benih, jadi orang, jadi anak yang tumbuh dalam Tuhan dan jadi buah, jadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Shalom.